Guru mulia pemersatu bangsa, membangun peradaban dunia. Sosok Kiai Haji Abdul Halim ini adalah sosok yang paling penting tanpa perlu dipublish, sehingga layak untuk menjadi pahlawan nasional. Juga masih banyak yang belum terselesaikan. Coba kita pikirkan, ketika guru ini tidak mengajar, siapa yang membayar gajinya? Kita pingin pemerintah itu hadir, pusat maupun daerah. Ini guru PNS, ini guru guru swasta. Di tengah minimnya perhatian pemerintah kepada kita, Selamat siang pemirsa Pentas TV. Kita kembali di acara Pentas TV. Kali ini akan mengangkat tentang rencana Rakernas teman-teman Pergunu, Rakernas nasional di sebuah desa terpencil di Majalengka sana, menjelang pemilu 2024. Apa yang terjadi gitu kan? Tema Rakernas ini sangat menohok. Kenapa menohok? Karena menggunakan kalimat yang sangat luar biasa, mengangkat guru dan komunitas dunia pendidikan. Guru mulia pemersatu bangsa, membangun peradaban dunia. Jadi Indonesia mengarah ke sebuah peradaban dunia. Bersama kami sudah ada Ketua Panitia Nasional ya kan? Yang sekaligus sebagai Ketua PW Pergunu Jawa Barat, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Dr. Saifullah. Kang, sedikit nih Kang, supaya pemirsa bisa memahami kenapa Rakernasnya sekarang, kenapa 16-18 Juni dan kenapa di Lewi Muni Kang? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep atas waktunya kita bisa silaturahmi di Pentas TV. Pertama, kenapa Rakernas ini dilaksanakan pada bulan Juni? Ini semuanya adalah keputusan dari Ketum Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, bahwa kita di Pergunu senantiasa keputusan nasional itu kita akan sam'an wa ta'atan ke Ketum. Ketika Ketum mengatakan harus bulan Juni, ya kita laksanakan bulan Juni. Meskipun memang dengan keterbatasan waktu persiapan ya, karena ini perintahnya tanggal 28 Mei, ini perintahnya tanggal 28 Mei. Kurang dari 1 bulan ya, jalan. Ya, tanggal 28 Mei itu kita dipanggil ke Surabaya oleh Pak Kiai. Di sana langsung saya ditunjuk untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan ini. Dan Pak Kiai minta, kayaknya pun laksanakannya di Lewi Muni, di Majalengka. Kampung halamannya Pak Kiai Asep ya? Ya. Jadi Lewi Muni ini adalah tempat sejarah bagi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bukan hanya tempat daerahnya Ketum Pak Kiai Asep, tetapi Lewi Muni ini adalah sebuah tempat yang bersejarah di mana di Lewi Muni itu dilahirkan dan dikebumikannya Kiai Haji Abdul Halim. Nah, sosok Kiai Haji Abdul Halim ini adalah sosok yang paling penting dalam Pergunu. Kenapa? Karena beliaulah salah satu pendiri Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Haji Abdul Halim juga inilah salah satu 3 dari kunci berdirinya NU tahun 1926 di Surabaya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang lagi proses pengajuan untuk gelar pahlawan nasional. Karena Pak Kiai Haji Abdul Halim ini kan sebenarnya sosok yang terlupakan. Kenapa terlupakan? Ini menarik nih, sosok yang terlupakan. Ya, karena begini. Jadi putra putrinya beliau, salah satunya Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, beliau itu tidak pernah mau membuka jati dirinya, saking tawadhunya. Jadi beliau tidak ingin membuka khidmatnya beliau, tawadhunya beliau, ikhlasnya beliau. Beliau ya misalnya begini, biarlah mbah saya ini menjadi pendiri NU, pendiri Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tanpa perlu dipublish. Nah, kita baru mengenal ini secara nasional ya ketika Al-Maghfurah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu ingin ziarah ke makam Mbah Halim. Nah, pada waktu itulah Mbah Halim mulai digali lagi. Siapa sih Mbah Halim ini? Kan itu Al-Maghfurah Gus Dur mau
ziarah ke sana. Nah, dibuka digali dan ternyata ketum kita Profesor Dr. Asep Serin Khalim ini yang sangat luar biasa, orang Sunda yang mempunyai pesantren yang besar di Jawa. Di Jawa. Kan biasanya orang Jawa yang punya pesantren besar di Sunda. Betul. Ini sosok yang luar biasa, membalikan fakta. Pesantren Amanatul Ummah itu santrinya 16 ribuan. Itu adanya di Mojokerto dan Surabaya. Luas tanahnya 100 hektar. Ada punya kampus sekarang Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Itu hampir 100% mahasiswanya beasiswa full dari Sabang sampai Merauke, termasuk dari Jawa Barat. Itu khidmatnya putranya beliau. Nah, Pak Kiai Asep ini bisa seperti itu ya, didikan dari mbahnya, Mbah Kiai Abdul Halim. Itu ayahandanya atau ayahandanya? Luar biasa. Kalau tidak waktu itu Gus Dur sowan berziarah ke makam beliau, mungkin tidak tawadhunya akan terus menerus kan? Ya sampai sekarang sebenarnya Pak Kiai masih tawadhu. Siap. Ya, maksudnya kalau Gus Dur tidak ke sana ya orang tidak akan banyak mencari tahu. Nah, ketika Gus Dur jalan ke sana, maka banyak orang mencari tahu siapa sih sosok Mbah Halim ini. Nah, tanya ke putra-putrinya. Salah satu putranya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Serin Khalim. Naskah-naskah sejarahnya itu lengkap, sehingga layak untuk menjadi pahlawan nasional. Luar biasa. Si peserta Rakernas ini kan, karena kita berbicara Rakernas, itu siapa aja tamu undangan yang akan hadir direncanakan? Iya. Tamu undangan yang kita undang itu adalah tokoh-tokoh ya di Jawa Barat. Bahkan kita tokoh-tokoh di wilayah 3, bupati, wakil bupati, wali kota juga kita undang di kegiatan itu. Baik tokoh masyarakat, tokoh politik, semua kita undang di sana. Dan kemarin undangan sudah nyebar ya, dan insya Allah pada kegiatan ini sebenarnya ada tiga kegiatan inti ya. 4 kegiatan inti. Yang pertama paginya itu tanggal 17 itu ada tahlil akbar di Makbarah Mbah Kiai Haji Abdul Halim di Munding, dan insya Allah pada tahlil akbar itu akan dihadiri oleh Bu Khofifah Gubernur Munding. Insya Allah akan hadir pada tahlil akbar itu 1000. Nanti jam 8 kita bergeser ke alun-alun lebih Munding, kita akan melakukan halaqah alim ulama. Insya Allah narasumbernya Muldoko, Pak Yandi, Pak Mahfud insya Allah hadir. Dan pada halaqah itu kita undang juga semua pengurus PWNU, Rois, Ketua PCNU Jawa Barat, tokoh-tokoh NU di Majalengka kita undang juga. Total peserta ada 2.340 yang akan hadir. Nanti siangnya kita ada yang namanya pembukaan Rakernas. Insya Allah Pak Presiden juga akan hadir. Sudah konfirm Presiden RI Jokowi akan hadir ya? Ya, Pak Presiden barusan dari Seknek itu mau cek lokasi. Ya mudah-mudahan hadir. Dari Ploak, Insya Allah mudah-mudahan hadir. Nah, nanti ada kegiatan juga bedah buku, Bu Risma hadir juga, bahkan Pak Menteri Pertahanan juga hadir, Menteri Perdagangan juga hadir. Kita undang semua tokoh-tokoh. Bagaimana kita berharap tokoh-tokoh nasional itu menjadi sukses story bagi guru-guru, supaya guru-guru juga termotivasi. Betul. Bisa lebih motivasi nanti peserta didiknya dan keluarganya untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Oke, tadi berbicara rangkaian acara yang sifatnya ini ya, melibatkan tamu dari luar ya. Acara internal Rakernas pergurunya sendiri tujuannya apa kan? Jadi pada Rakernas ini kita ingin menggali kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan guru-guru yang belum terselesaikan sampai saat ini. Baik itu dari peningkatan kompetensi, kualifikasi, terus kualitas guru, baik itu peningkatan kesejahteraan, baik itu jaminan kesehatan, keselamatan kerja guru. Ini juga masih banyak yang belum terselesaikan. Betul. Salah satu contoh lah, di satu daerah ada seorang guru, dia keluar dari dari ruang kelas keseleo, jatuh dan diponis kakinya itu patah. Maka guru itu kan harus dipen, operasi dipen ya. Itu masa pemulihannya hampir 6 bulan. Coba kita pikirkan ketika guru ini tidak mengajar, siapa yang membayar gaji? Dan lembaga sekolah tidak mau membayar gaji. Berarti ini guru swasta ya? Guru swasta.
Oke. Karena kita berbicara bukan guru negeri, guru swasta. Ini adalah ujung tombak pendidikan. Guru berbicara bukan hanya guru yang sudah resmi menjadi pegawai negeri, bukan. Setiap guru yang terlibat dalam proses pendidikan. Itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita pikirkan. Nah, siapa yang akan memikirkan itu ke depan? Lalu siapa yang akan biaya perobatan? Orang mengatakan dia kan dijamin sama BPJS. Lalu siapa yang bawa BPJS? Bayangkan saja kalau guru itu keluarganya 5, dia bayar untuk BPJS tiap bulan, sedangkan gajinya cuma 1 juta, kan habis. Betul. Tidak ada sisa. Betul. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita ingin pemerintah itu hadir, pusat maupun daerah, untuk bisa menjamin keselamatan, kesehatan guru selama mengajar. Jangan dibebankan lagi kepada guru. Itu yang harapan kita. Luar biasa. Karena bagi kita, baik guru PNS atau guru swasta, itu adalah ujung tombak pendidikan. Kita tidak bisa diskriminasi. Ini guru PNS, ini guru guru swasta. Mereka adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa mereka kita tidak akan jadi apa-apa. Jadi pemerintah wajib mengayomi semua guru. Semua guru. Betul. Semua guru. Kenapa? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab swasta. Jadi ketika masyarakat hadir di sana membantu, ya jangan dikasih beban lebih. Yang namanya bantu kan, justru pemerintah harus terbuka lebar. Terbuka lebar. Oke, ini closingnya kan. Rakernas Pergunu tujuannya mengangkat guru. Ada pesan Akang nggak buat para guru nih? Kondisi saat ini mereka harus seperti apa? Siap. Terima kasih Kang Asep. Bagi guru-guru yang ada di Jawa Barat lebih khusus, baik skala nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, teruslah mengajar dengan ikhlas. Meskipun di tengah keterbatasan kita, di tengah minimnya perhatian pemerintah kepada kita, teruslah mengajar. Karena insya Allah anak-anak didik kita ini, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa. Jangan biarkan negara ini hancur karena pendidikan tidak terurus. Memang investasi pendidikan ini adalah investasi yang tidak populer. Tetapi saya yakin ketika kita bangun pendidikan, akan terbangun SDM yang unggul, maka akan terbangun juga bangsa negara yang bermanfaat, bermartabat, dan yang sejahtera. Itu luar biasa kan? Saya tidak akan merangkum apapun. Kata-kata tadi punya makna tersendiri yang sangat dalam. Demikian pemirsa Pentas TV, kondisi existing, kondisi sebenarnya dari dunia pendidikan, ketimpangan guru-guru PNS, guru-guru honorer, guru-guru di luar sana, banyak sekali yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.